Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, senang sekali ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak. Hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Iya, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Kalau kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Masih. Karakteristik, Bu. Ya. Karakteristik tentang hidayah. Ya, karakteristik hikayat. Ada yang masih ingat tentang karakteristik teks hikayat itu apa? Saya, Bu. Apa? Istana sentris, Bu. Kalau Mas Tony tahu nggak apa itu istana sentris? Lupa Bu. Apa? Siapa ini yang masih ingat istana sentris? Saya, Bu. Ya. Istana sentris itu berkaitan dengan bertema tentang kerajaan. Bagus. Yeay. Iya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Ayo bareng-bareng. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kalau kemarin kita belajar tentang karakteristik teks hikayat, hari ini kita akan menjelajahi struktur dan nilai-nilai dalam teks hikayat. Sebelumnya kalian harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya kita belajar dulu kesepakatan kelas. Jadi kita harus membuat kesepakatan dulu biar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita dalam tepat waktu dan siap belajar. Sudah siap kan semuanya? Sudah. Dan tata kelas tepat waktu dan siap untuk belajar dengan membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Menjaga pelatihan dan kebersihan kelas. Ada sampah-sampah di bawahnya. Kalau ada, silakan diambil dulu. Tasnya dibersihkan dulu. Ada, Bu. Bagus. Kemudian gunakan HP sebijak mungkin. Ketika ibu bilang belum perlu HP, jangan gunakan HP ya. Ya, Bu. Paham semuanya? Paham. Saling membantu dan bekerja. Membantu di sini bukan dalam contekan ya, tapi ketika teman butuh bantuan kegiatan apresiasi, silahkan kalian buka HP kalian, buka word-wordnya. Sudah ketemu alamatnya ada di grup? Sudah, Bu.
gak ketok kan, Dit? Ketok. Siapa ini yang nilainya paling tinggi? Saya. Tony ya. Ya, baik dari yang sudah mengerjakan ternyata kalian sudah paham tentang karakteristik teks hikayat. Nah, karena hari ini tujuan kita adalah menganalisis nilai-nilai, kita akan langsung kepada materi ya. Nah, kalian pernah mendengar atau menyaksikan di video hikayat Putri Hijau? Belum, Bu. Jika belum, silahkan saksikan dulu ya. Kalian amati videonya, kemudian Frisian kalian Pack susu kental manis buat perhatikan baik-baik. nikmat, kuat berenergi. Medis Good Skin Bar. Terbukti serap banyak hingga 14 jam. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Dari video yang kalian saksikan tadi, kalian menyaksikan apa tidak? Itu tadi video dari daerah mana? Saya, Bu. Ya, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tadi kita hubungkan dengan lagu yang kalian nyanyikan, ada dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu kan terdiri dari Sabang sampai Merauke. Tentunya budaya-budaya yang dimiliki Indonesia itu sangat banyak ya. Kalian paham nggak budaya apa yang kalian yang berada di daerah kalian? Saya, Bu. Apa? Reo Kendang. Reo Kendang. Dari mana asalnya? Tulungagung, Bu. Tulungagung. Bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Kita lanjutkan ya. Apa yang kalian ingat tentang hikayat, pengertian hikayat? Bisa kita lihat di LCD, kalian catat apa yang perlu kalian catat di buku ya. Jadi hikayat itu merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi dari hikayat itu tokoh-tokohnya memiliki kesaktian atau kemustahilan yang kadang tidak masuk di akal kita. Kemudian menggunakan bahasa Melayu klasik. Kalau kalian tadi dari video menemukan Alkisah, itu adalah ciri-ciri hikayat. Alkisah, kata maka itu dari Melayu klasik. Kemudian struktur hikayat itu bisa kalian ingat-ingat ya. Ada abstrak, orientasi, krisis, kemudian reaksi dan koda. Terdapat tadi pengertian teks hikayat itu terdapat kemustahilan dalam cerita. Di antaranya bayi lahir disertai pedang dan panah. Terdapat pada kutipan Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra. Lanjut. Nah, di dalam hikayat itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu yang ada di dalam cerita. Kalian
dari cerita itu bisa menggali unsur intrinsiknya, yaitu tema, penokohan, latar, kemudian alur, dan sudut pandang. Sudah tahu toh apa itu pengertian dari masing-masing unsur intrinsik tersebut? Bu, saya belum bisa membedakan antara tema dan judul. Tema dan judul. Kalau tema itu ide yang mendasari sebuah cerita tersebut. Kemudian kalau judul itu tertulis atau tersurat ya. Kalau tema itu tersirat di dalam cerita. Selanjutnya ada yang kurang paham lagi? Sudah, Bu. Lanjut, kita lanjutkan ke unsur ekstrinsik. Dari unsur ekstrinsik sebuah cerita itu terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut ada yang tersirat maupun tersurat. Artinya jika tersurat itu tertulis nyata di dalam cerita. Kalau tersirat itu ada namun tidak tertulis. Ada nilai moral, nilai budaya, nilai religius, nilai sosial, nilai edukasi. Apakah nilai moral itu selalu nilai yang bagus? Iya, Bu. Belum tentu ya. Nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. iya. Jadi belum tentu nilai moral itu selalu bagus. Kemudian ada nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan di daerah tertentu. Nilai religius itu berkaitan dengan agama atau ibadah ya. Kemudian nilai sosial, nilai masyarakat atau hubungan dengan masyarakat. Kemudian nilai edukasi itu berupa nilai edukasi atau perubahan tingkah laku. Selanjutnya, untuk memahami dan mengukur kemampuan kalian sejauh mana dalam memahami nilai-nilai teks hikayat, maka kalian akan ibu bentuk menjadi 2 kelompok ya. 1 kelompok 2 anak. Akan saya bagikan ke masing-masing kelompok LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan kalian amati soal-soalnya, langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD itu. Dikerjakan secara berkelompok. Kalau berkelompok itu nilainya individu apa berkelompok? Kelompok. Jadi semuanya harus mengerjakan, jangan hanya mengandalkan temanmu saja. Bagaimana, ada kesulitan? Ini, Bu. Ibu Nah, kalian sudah membacanya belum? sudah. Sudah dibaca. Terus kalian cari nilai apa yang terkandung di dalamnya. Oke. Lebih ini ya Bu. Ya, Nilai moral itu nggak selalu baik ya, Bu. tidak selalu ada tokoh-tokoh yang memiliki nilai yang buruk. Jadi nilai biasanya kan tokoh itu ada tokoh antagonis, protagonis. Jadi tidak selalu baik. Terima kasih. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, baik. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan hasil dari pengerjaan kelompoknya. Kadit. Sebelum kalian presentasi, agar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Yeay. Perhatikan ibu, jika ibu bilang semut, itu kalian bilang kecil, tapi gerakannya meningkat besar. Ketika ibu bilang gajah, kalian bergerak lingkaran kecil, tapi kalian bilang besar ya. Ya, Bisa dimengerti? bisa. Coba kita percobaan dulu. Semut, Kecil, gajah, besar, semut, kecil, gajah, besar, gajah, besar, semut, kecil, gajah. besar. Yeay.
kelompok yang lain harap memperhatikan ya. Nanti kelompok yang lain memberikan komentar terhadap temannya yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat Hati Si Miskin. Yang pertama, nilai moral. Tokoh si miskin ini memiliki moral yang sangat baik, dibuktikan dengan ia menolong temannya yang sedang kelaparan di tengah hutan. Kemudian ada nilai religius, yang dalam hal ini tokoh utama sangat percaya akan adanya pertolongan dari Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk komentarnya. Bagus. Jadi semua kelompok sudah maju semuanya ya hari Sudah, ini. Bu. Apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Bagaimana, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Ternyata di dalam cerita rakyat itu banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk nilai moral. Dan nilai moral ini tidak selalu bagus, Ibu. bagus. Jadi kalau kita amati, teks hikayat itu juga sangat penting untuk kehidupan kita. Karena di dalam teks hikayat itu banyak terkandung nilai yang baik, bisa kita contoh ya di dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yeay. Baik, karena pertemuan kali ini sudah selesai, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.